Selamat datang di kisah luar biasa tentang Nabi Musa dan perjuangannya membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir. Mari kita telusuri perjalanan epik ini. Di zaman kuno, bangsa Yahudi hidup di Mesir sebagai budak di bawah kekuasaan Firaun yang kejam. Mereka dipaksa bekerja keras dan diperlakukan dengan sangat buruk. Di tengah penderitaan ini, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga Yahudi bernama Musa. Firaun, yang merasa terancam oleh populasi Yahudi yang semakin besar, mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Untuk menyelamatkan Musa, ibunya menempatkannya dalam sebuah keranjang dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Keranjang itu ditemukan oleh istri Firaun yang kemudian mengangkat Musa sebagai anaknya. Musa tumbuh besar di istana Firaun dengan segala kemewahan dan pendidikan terbaik. Namun, dia selalu merasa terhubung dengan bangsanya yang tertindas. Suatu hari, saat melihat seorang tentara Mesir memukul seorang budak Yahudi, Musa marah dan tanpa sengaja membunuh tentara tersebut. Karena takut, Musa melarikan diri ke tanah Midian atau disebut juga tanah Madian. Di sana, Musa hidup sebagai penggembala dan menikahi putri dari seorang ulama di negeri tersebut. Suatu hari, di saat menggembala domba, Musa melihat sebuah semak terbakar yang tidak habis terbakar. Ketika dia mendekat, dia mendengar suara Tuhan memanggilnya dari dalam semak itu. Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Yahudi dari kekejaman Firaun. Dengan penuh keraguan, namun berpegang pada perintah Tuhan, Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya, Harun. Mereka menghadapi Firaun dan meminta agar bangsa Yahudi dibebaskan. Namun, Firaun menolak dan mengeraskan hatinya. Tuhan mengirimkan berbagai musibah kepada Firaun dan bangsa Mesir sebagai hukuman atas penolakan Firaun. Mulai dari air sungai yang berubah menjadi darah, serbuan katak, serangga, dan penyakit yang menimpa ternak, hingga musibah terakhir yang paling dahsyat, yaitu kematian anak-anak di Mesir. Setelah berbagai musibah yang terjadi terhadap bangsa Mesir, Firaun akhirnya membiarkan bangsa Yahudi pergi. Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Saat mereka tiba di tepi Laut Merah, Firaun mengingkari janjinya dan mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Dalam keputusasaan, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan Laut Merah terbelah, memberi jalan bagi bangsa Yahudi untuk menyeberang. Ketika pasukan Firaun mencoba mengikuti, laut itu kembali menutup dan menenggelamkan mereka. Setelah melintasi Laut Merah, bangsa Yahudi memulai perjalanan panjang melalui padang gurun. Di sini, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan makanan dan air. Tuhan memberikan mana dan salwa dari surga sebagai makanan mereka dan membuat air keluar dari batu untuk minum. Di Gunung Sinai, Tuhan memberikan Musa perintah atau ajaran Tuhan yang menjadi dasar hukum dan moral bangsa Yahudi. Namun, bangsa Yahudi seringkali tidak patuh dan meragukan Tuhan. Mereka membuat patung anak lembu emas untuk disembah saat Musa sedang menerima wahyu di Gunung Sinai. Musa marah dan menghancurkan patung tersebut, tetapi dia tetap memohon kepada Tuhan untuk mengampuni mereka.
Perjalanan di padang gurun berlangsung selama 40 tahun. Di akhir perjalanan ini, Musa membawa bangsa Yahudi ke ambang tanah yang dijanjikan, wilayah yang saat ini disebut Palestina. Kisah Musa dan bangsa Yahudi adalah tentang pembebasan, iman, dan perjuangan melawan penindasan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang pemimpin yang dipilih Tuhan memimpin bangsanya menuju kebebasan dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video baru lainnya.